Mahar itu harus mudah, tapi tidak berarti murah. Oh, harus mudah, iya. jangan menyulitkan. Bahkan begini, carilah mahar itu walau khataman min hadid, meskipun cincin besi. Oke. Tenanawan cincin besi. Wah, cincin besi mang, neangan lahar. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Sobat ngadem semua, topik kita kali ini unik, BUMN. Cuman bukan BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir, Pak Ji. Bukan. Tapi BUMN di sini lebih tepatnya berjuang untuk mahar nikah. Weh, ini pas untuk para pejuang mahar nikah. Akan relate ya. Ini sebetulnya topik pesanan Remon. Oh. Tapi Remonnya nggak ada. Pejuang juga ya Pak Haji Remon. Pejuang, iya pejuang. Oke Pak Haji Ang, ke pertanyaan pertama saja, kenapa topik ini diangkat, dan Pak Haji Ang tentunya punya catatan terkait berjuang untuk mahar nikah ini. Silakan Pak Haji. Seperti biasa saya jawab, catatan saya banyak. Oke, siap. Tapi kita ringkas-ringkaskan. Ringkas saja. Karena campernya bakti. Oke. Mereka yang BUMN berjuang untuk mahar nikah atau sebut saja PMR, pejuang mahar dan resepsi. Adalah mereka yang sudah jelas tentang visi hidupnya. Kan hidup itu memang berkembang biak dan harus berkembang baik. Iya, betul. Berkembang biak itu adalah bagian dari regenerasi. Tapi tentu kita bukan sekedar berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Dan nikah adalah salah satu solusinya. Nah, namun ada dua hal yang senantiasa menjadi batu sandungan bagi mereka yang ingin berkembang biak sekaligus berkembang baik itu. Iya. Satu, mahar. Dua, resepsi. Karena itu banyak di antara anak zaman yang bercita-cita untuk menjadi suami sekaligus ayah dari anak-anaknya. Harus berjuang keras. Tidak hanya itu, harus berjuang cerdas, harus berjuang tuntas, dan harus berjuang ikhlas. Untuk apa? Mencari biaya untuk mahar atau mas kawin dan juga untuk resepsi. Contoh. Jadi berjuang, woy. Ya, ada laki-laki yang hidupnya serba kekurangan. Kerjaannya tidak tetap. Tapi hubungan dengan calon istrinya sudah kayak Romi and Julie. Hubungannya sudah kayak Ramadan dan Ramona. Galih dan Ratna. Sudah seperti Galih dan Ratna. Walaupun tragis Galih dan Ratna. Tragis. Hubungannya sudah seperti Kais dan Laila di Laila Majnun. Tapi ibu si cinta alias calon mertua minta maharnya terkira-kira. Pengen mahar seperti Bilar sama Lesti. 1 miliar. Kan itu harus berjuang. Minta mahar ratusan juta, minta mahar ratusan gram emas. Itu sulit gitu. Kalau Mas Paijo 50 gram gampang. Waduh. Nah, kalau Mas Adam kan susah. Ada juga mang lelaki yang hidupnya serba keren. Orang tuanya beken, sudah punya apartemen, penghasilannya paten, tapi calon istri minta maharnya permanen. Harus sahadatain. Sholat atau itu. Karena calonnya beda agama. Nah, ini juga kan harus berjuang. Nah, itu juga berjuang. Atau ada juga ya mang yang nggak masalah dengan mas kawin. Gak masalah dengan mahar. Asal mas kawinnya jangan
mas kawin lagi. Waduh, nyandung ada itu. Cukup mas kawinnya seperangkat alat bercocok tanam ukiran Jepara. Apa itu? Apa itu? Iya, cangkul. Ya. Cangkul. Atau seperangkat alat bisnis tidak berkumis. Oh, Atau maharnya se-M, nggak apa-apa, maharnya se-M, maksudnya semampunya. waduh, semampunya. Tapi resepsinya minta di hotel berbintang 5. Oke. Kan masalah juga, maharnya semampunya, tapi resepsinya di hotel bintang 5. Kan ini harus berjuang juga. Kan hotel memang ada hotel berbintang 5, Ada dan hotel? ada hotel berbintang-bintang. Berbintang-bintang. Kalau Kalau hotel berbintang 5, berbintang 5 mah udah tau lah ya, ada Iya. kolam renang, klosetnya jongkok. Kalau hotel berbintang-bintang ya, klosetnya itu yang jongkok itu, bukan kloset duduk. Jadi pada saat bangkit habis BAB, langsung banyak bintang. tapi serius Pak Haji, kenapa ya kalau kelamaan jongkok jadi pusing gitu? Nah itu hotel bintang-bintang. Hotel bintang-bintang. Ada orang yang biaya resepsinya mintanya di hotel berbintang 5, kan Oke. harus berjuang juga. Oke. Padahal sesungguhnya kan resepsi itu lebih baik di sekolahan saja, Mang. Di sekolahan. Kenapa? Biar berkelas. Waduh. Di kampus. Jadi mahar dan biaya resepsi seringkali jadi batu sandungan bagi seorang yang bermimpi menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya. Oke Pak Jam, berarti batu sandungan untuk para pejuang nikah ini adalah mahar Pak Haji. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya pengertian dari mahar itu sendiri Pak Haji? Oke, saya punya catatan. Secara istilah, dalam kompilasi hukum Islam, mahar itu diartikan sebagai pemberian dari calon suami, Pemberian dari calon suami mempelai pria pada wanita, baik Mang berupa barang, berupa uang, atau berupa jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Barang, uang, jasa boleh, syaratnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, Al-Quran menyebut mahar itu dengan dua kata, ada uzr, ada sodak. Ya. Pertama, dalam Quran surah An-Nisa ayat 24, mahar itu kewajiban. mahar itu kewajiban. Mahar itu kewajiban. Fa'atuhunna ujurahunna faridatun. Berikanlah kepada mereka maharnya yang sempurna, Mahar yang sempurna. faridah, sebagai sebuah kewajiban. Jadi mahar itu kewajiban dari calon mempelai pria yang harus diberikan kepada calon istrinya. Betul. Kewajiban, sampai kata Rasul, carilah mahar itu walau khataman min hadid, meskipun cincin besi. Oke. Tenan naon cincin besi? Eueuh cincin besi Mang, neangan lahar. Waduh. Hayang lebih gede pelak. Pelak. Nah, karena status faridohnya itu, mahar itu harus ada meskipun kata Nabi dari cincin besi. meski keterlaluan. Meski keterlaluan, Yang Pak kedua, Haji. mahar itu sesuatu yang diberikan harus dengan sukarela. Harus dengan Nggak boleh merasa terpaksa. An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shadaqatihinna nikhlah. Ya. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang mau kamu nikahi itu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Pemberian dengan penuh kerelaan. Istrimu misalnya contoh dulu minta maharnya 5 miliar, berikanlah dengan penuh kerelaan. Jangan merasa ada beban. Leles gak ada lagi. Yang ketiga, mahar yang diberikan itu nih pahami. Betul. Prinsipnya harus sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut. An-Nisa Seperti 25, pankihuhunna biidni ahlihinna, nikahilah mereka dengan izin dari keluarganya, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berilah dia mas kawin dengan sesuatu yang patut. Oke. Berilah mas kawin dengan patut. Dengan patut. Jadi prinsip memberi mas kawin itu harus sesuatu yang patut, tidak boleh butut. Patut Pak Haji ya, Patut. harus patut. Nah, Mang, ukuran kepatutan itu tentu dikondisikan berdasarkan status sosial orang tua calon istri kita. Ya kalau orang tua istri kita orang kaya, harus sepatutnya dalam status dia orang kaya. Jangan karena mas kawin dari kita menjadi jatuh harga dirinya.
Aduh, repot nya lagi COVID kemarin, banyak yang lagi COVID kemarin ngasih maharnya itu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kan gede. Oke, jadi gini, kalau status sosial istri kita orang kaya, lazimnya mas kawin yang kita berikan tuh sesuatu yang patut dan beririsan dengan status kekayaan orang tuanya itu. Oh, disesuaikan bajinya. Tapi konon ada anak orang kaya nolong uang GoPay. Waduh. Itu dia berteriak, keluarin. Kata tetangganya, benghar tapi duit ditelan 500 perak teh dikeluarin. Tersendak Pak Haji. Masalahnya itu mah. Oh, jadi gitu Pak Haji ya, sepatutnya Pak Haji. Dan disesuaikan dengan status sosial tentunya. Ya, oke Pak Haji Ang, nah sekarang ini menurut narasi agama, ya, mahar terbaik itu seperti apa Pak Haji? Oke, begini. Menurut pandangan Imam Syafi'i, karena mahar seringkali dianggap sebagai batu sandungan bagi mereka yang akan nikah atau bagi mereka yang berjuang untuk mahar dan nikah. Pertama, Mang Bren, penentuan mahar ini harus didasarkan pada kesepakatan. Kesepakatan kedua belah pihak. Kan ada salah satu hadis seorang wanita dari Bani Fazal yang dinikahi dengan mahar sepasang sendal. Sepasang sendal. Lalu Rasulullah bertanya, "Aroditi min nafsiki wa maliki bina lain?" Ridokah kamu atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sendal ini? Ya Allah. Lalu perempuan itu qalat menjawab, "Na'am, aku ridho ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fa'ajazahu," maka Rasulullah memperkenankannya. Jadi pertama, mahar terbaik itu mahar yang berdasarkan kesepakatan. Jadi disepakati. Kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, keduanya mensepakati maharnya healing, misalnya jalan-jalan. Bisa jadi mahar. Oh, gitu. Jalan-jalannya pakai kendaraan yang imut. Coba apa kendaraan yang imut? Pak Haji, kendaraan imut apa? Kereta. Kan gede ya Pak Haji? Iya, kan ada lagu. Naik kereta api, cute. Siapa yang suka bercanda ini? Tutut lagi. Cute. Ke Bandung, Surabaya, maupun dong, Bapak tak berdaya. Anjir. Jangan ketawa kamu. Oke. Kedua, pahami. Jumlah mahar itu tidak ditentukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak ditentukan. Tidak ditentukan besarannya. Jadi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang mahar itu tidak menentukan berapa besaran mahar ada terbaik patokannya itu. Pak Hajinya. Ya. Okay. Meskipun kalau nanti dalam hadis kita bisa cari. Ada. Nah, yang ketiga pada prinsipnya mahar yang terbaik itu adalah mahar yang tidak memberatkan sekaligus juga tidak merendahkan. Oke. Tidak memberatkan. Tengah-tengah Pak Haji. Tidak memberatkan calon suami dan juga tidak menghinakan status calon istri. Oke. Nah, dalam hal ini kata Rasulullah dalam salah satu sabdanya, khairus shadaq aisarhu. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Yang paling mudah. Yang paling mudah sebaik-baiknya mahar. Inna a'dhaman nikah barakatan aisyaruhu mu'natan. Kata Rasulullah, pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah pernikahan yang paling mudah maharnya. Paling mudah mahar. Paling mudah, mahar itu harus mudah. Harus mudah. Tapi tidak berarti murah. Oh, harus mudah, jangan menyulitkan. Bahkan begini, dalam sebuah hadis, miyumnil mar'ati, termasuk berkahnya seorang wanita, kata Rasulullah, atatayasyara khitbatuha, yang mudah dihitbahnya, wa atayasyara sodaquha, yang mudah maharnya, kemudian wa atayasyara rahimuha, yang mudah punya anak. Punya anak. Oh, jadi gitu ya. Setahun keluar. Jadi mudah dihitbah, mudah ini maharnya. Kemudian mudah punya anaknya. Punya anaknya. Luar biasa. Itu perempuan yang terbaik. Yang pasti mudah itu tidak berarti murah, Pak Haji ya. Itu harus patutnya intinya tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Ang. Oke Pak Haji Ang. Nah, sekarang kalau ada cerita seperti ini Pak Haji. Misalnya ada si cowoknya tuh non muslim, nah ceweknya tuh muslim. Ceweknya mensyaratkan
maharnya tuh cowoknya masuk Islam saja, Pak Haji, tanpa memberi mahar yang lain. Nah, seperti apa itu, Pak Haji? Kira-kira. Saya punya catatan. Ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada Abu Tolha. Abu Tolha ini non Muslim, punya pacar sebut saja. Kalau sekarang, tapi bukan mungkin ya. Dia melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu muslimah. Ummu Sulaim berkata, demi Allah, tidak ada lelaki yang sama sepertimu. Ganteng, kamu itu cakep, aku cinta. Akan tetapi engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Maka tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Namun kata Ummu Sulaim, jika engkau muslim atau engkau masuk Islam, maka itulah maharku dan aku tidak meminta apapun kepadamu selain itu. Maka Abu Tolha masuk Islam dan itu sekaligus maharnya. Bisa Pak Haji? Bisa. Kata para pencipta hadis, berdasarkan hadis tadi, bila ada pria non-muslim mau menikah seorang muslimah, maka maharnya boleh dengan konversi status agamanya dari penganut non-muslim pada Islam. Dan itu bisa jadi maharnya. Jadi status mu'alaf bisa menjadi mahar pernikahan. Jadi status mu'alaf bisa ya? Jadi mahar pernikahan. Tanpa kita harus memberikan barang misalnya? Tanpa harus memberikan barang. Nah itu soalnya udah gitu. Jadi statusnya mu'alaf. Iya betul. Jadi kalau memang ada mu'alaf lagi belajar puasa Senin Kemis, Bang. Senin Kemis. Pas hari Kemis, sekitar jam 2, dia lapar. Mau buka puasa, tapi nggak jadi, Mang. Pas ditanya kenapa nggak jadi, saya belum hafal adzan. Waduh, harus hafal adzan dulu. Jadi karena nggak hafal. Kasihan anjir, nyampe hafal baru bisa buka aja. Kan ada burung gereja, suka main di masjid. Ya. Burung gereja jadi mu'alaf. Boleh jerah itu, Pak Haji. Tapi kerennya Bang, Ummu Sulaim gitu. Cinta dia kepada Abu Tolha yang non-muslim tidak lantas membuat dia menjadi buta. Hingga ada peribahasa love is blind. Cinta itu buta. Cinta itu buta. Kenapa disebut cinta itu buta? Karena lazimnya orang sedang bercinta meraba-raba. Haji, udah dibahas ya. Malah Ummu Sulaim itu menyelamatkan Abu Tolha pacarnya atau orang yang dicintainya yang ganteng itu, menyelamatkan menjadi selamat akidahnya di hadapan Allah dengan masuk Islam. Tapi Mang, saya aneh banget Mang, saya sampai deg-degan. Deg-degan kenapa Pak Haji? Sebab ikan koi di kolam saya jadi pada cinta ke saya semuanya Mang. Kenapa? Gara-gara saya kasih pelet. Pelet anjir. Pelet ke lauk itu Pak Haji. Saya jadi deg-degan. Jadi deg-degan. Pas deg-degan Mang, saya lari pagi, jantung tuh deg-degan. Kata jantung saya, kamu berhenti lari atau aku berhenti berdenyut? Waduh. Takut juga Pak Haji itu. Karena takut saya ngunyah permen karet. Ngunyah permen? Aneh, permen karetnya pedes. Ternyata pas dilihat permen karetnya 2. Emangnya lotek Pak Haji? Waduh, nggak capruk. Oke Pak Haji, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, para pejuang mahar ini juga memperjuangkan resepsi juga nih. Nah, menurut Pak Haji Ang, persoalan resepsi juga ini perlu dibahas nih Pak Haji Ang. Oke, gini, resepsi itu dalam turas Islam disebut walimah. Walimah, iya. Tapi saya mau nanya, Bang, kalau nikah tidak ada wali, boleh nggak diganti sama cangcuter atau Noah? Kalau nggak ada Paang gimana kalau nggak ada Paang sama Apoy? Begini Bang, terkait pernikahan, walimah pernikahan, Nabi bersabda gini, kata Rasul, a'linun nikah, umumkanlah, meriahkanlah, ramaikanlah pernikahan itu. Oh, harus diramaikan. Kenapa harus diumumkan? Kenapa harus diworo-woro? Kenapa harus diramaikan? Ini untuk menghindari fitnah. Ya. Sebab lazimnya bila sirri atau diam-diam itu suka memantik ragam kecurigaan. Oke. Kata tetangga teh buah-buah.
Nah, itu Pak Haji. Boa-boa. Jadi bigos intinya. Buah-buah, buah salosa. Jadi biangnya gosip ya Pak Haji. Biangnya gosip. Iya. Nikah siri. Mang sama nanya, kalau mau nikah siri, sirinya berapa banyak? Waduh. 2 lembar gimana Pak Haji kalau 2 lembar? Harus direbus atau ditumbuk? Direbus aja kayaknya. Nah, lalu bagaimana kadar meriahnya sebuah resepsi pernikahan itu? Bagaimana kadar meriahnya? Nah, ini kadarnya Pak Haji tentu Kata Rasulullah, ada kadar masing-masing. walau bisyatin, walimahlah engkau meskipun hanya sekedar menyembelih kambing. Oh. Mencit domba, Ririungan. bikin gulai, bikin sate, kumpulkan tetangga. Nah itu apa? Kasih makanan yang unik tetangga itu. Apa yang unik itu? Apa Pak Haji? Nasi kotak. Nasi kotak. Judulnya nasi kotak, tapi nasinya bulat. Wah. Kasih minuman keras, maksudnya es batu. Es batu. Oke. Nah intinya saat walimah itu undang tetangga. Undang. Dalam hal mengundang tetangga, kata Nabi, sarrut to'amul walimah. Sejelek-jeleknya makan adalah makanan pada saat resepsi. Jelek makanan saat resepsi itu. Kenapa disebut jelek? Bila yang diundang hanya agnia orang kaya, sementara orang miskin tidak diundang. Jelek Pak Haji. Jadi pada saat nikahan yang diundang bukan hanya orang kaya, tetangga kita yang miskin juga undang. Undang. Kemudian kata Nabi berikutnya, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang mukmin. Dengan orang mukmin. Kata Nabi, wala yaqulu ta'amaka. Dan janganlah memakan makananmu, kata Nabi, kecuali orang yang bertakwa. Oke. Jadi kita sediakan makanan saat walimah itu, undang juga tetangga, jangan hanya yang kaya yang miskin, plus juga undang orang-orang kaya, orang-orang bertakwa. Oh. Kenapa? Sebab biar keberkahan ketakwaannya itu ngasih efek rembesan pada acara kita. Oke. Maka biar tidak sekedar ngundang makan, orang yang bertakwa itu suruh ngasih tausiah. Tausiah, doa minimal Pak Hajinya, Pak Hajinya. Iya. Ya, jangan lupa itu. Jadi terkait resepsi, harus kata Rasulullah ada resepsi itu harus diramaikan. Walau tadi hanya menyembelih seekor kambing. Saat ada makan-makan di walimah atau resepsi, jangan hanya ngundang orang kaya, orang miskin juga diundang, dan yang terpenting undang orang bertakwa. Oke Pak Haji. Nah sekarang nih kalau resepsi erat kaitannya dengan hiburan Pak Haji. Wah ramai pisan hiburan. Ini juga jadi persoalan nih bagi para pejuang mahar. Gimana Pak Haji? Hiburan itu saat pernikahan, saat resepsi itu disunahkan. Oh, untuk apa? Satu, untuk mengumumkan pernikahan. Yang kedua, untuk membahagiakan, menggembirakan kedua mempelai. Oke. Kedua mempelai itu harus gembira dan harus bahagia saat pernikahan itu. Betul. Kata Rasulullah begini, paslu ma bainal halali wal harami ad-dufu was-sautu pin nikah. Perbedaan antara perkara halal dengan haram pada pesta pernikahan adalah rebana dan nyanyian. Rebana? Boleh rebana dan nyanyian. Kata para pencinta hadis, yang nyanyinya itu sebaiknya anak kecil. Kan indah, rame. Ada hadis lain. Berdasarkan hadis dari Aisyah, beliau pernah mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai pria dari kalangan Ansor. Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama aku melahun. Apakah ada hiburan yang menyertai kedatangan kalian? Fa innal ansara yu'jibuhumullahu. Sebab orang-orang Ansor itu suka sekali pada hiburan. Hadis ini sahih, Man. Hadis yang tadi juga tentang bahwa harus rebana dan ada nyanyian juga hadis itu sahih. Hanya saja ditarik simpulan begini. Hiburan dalam resepsi pernikahan itu disunahkan dengan catatan. Pertama, personil hiburannya anak-anak. Jangan ngorang orang dewasa yang pakai resepsi gitu. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Jenis hiburannya harus islami. Tadi rebana. Takarannya harus wajar, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi mohon maaf kalau ada pagelaran musik dangdut, musik koplo dan lain-lain, penyanyinya orang dewasa, pakaiannya seksi, kaum prianya berjoget penuh birahi, bahkan miras dikonsumsi. Tentu ini berbahaya. Berbahaya. Itu mah nggak disunahkan Pak Haji yang kayak gitu mah. Bisa rusak sunah. Bisa rusak sunah. Tapi Mang, penyanyi dangdut itu keren. Iya, mereka bisa hidup hanya dengan organ tunggal. Maksudnya Pak Haji organ tunggal tuh banyak.
Jadi memang gini, Ya. karena resepsinya ada dangdutan, ada orang yang protes. Saya mau kembali pada jalan yang benar, tapi jalannya ditutup karena dangdutan. Ya rem, aspal jangan sipna Pak Haji. Di kita tuh aneh bang, ya. Dia fanatik pada Coldplay, Iya. Blackpink, Red Velvet, Iya. Red Hot Chili Pepper, Woi. fanatik. Tapi pas kawinan, dangdut yang Palapa, anger Pak Haji nya. Aduh, mantap eta. palapa. Pak Haji. Pak Haji tong dibahas. Oh gitu Pak Haji ya. Jadi intinya boleh dan bahkan disunahkan Pak Haji asalkan anak kecil, tapi yang pasti ya dibolehkan lah. Ya, gitu, Islami lah. Islami. Ya, takarannya wajar, tidak kurang, tidak lebih. Oke Pak Haji Ang. Nah kalau begitu Pak Haji, baik resepsi, hiburan, ini bisa disimpulkan sekemampuan kita Pak Haji kalau gitu mah. Bener gak Pak Haji? Iya, Mang. Bahwa mahar, resepsi, itu sejatinya memang sekemampuan kita. Ya. Sejatinya, karena itu mahar yang baik. Betul. Ya. Jadi gini, resepsi harus tetap dilaksanakan. Kemudian, tetapi besar kecilnya resepsi itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Tapi harus juga dipahami, Bang, tidak semuanya wedding itu mahal. Kenapa? Ada wedding yang murah. Wedding jahe. Wedang. Rosso. Bukan deh itu. Nah, meskipun demikian, untuk PMR, Aduh anjir Pak Haji. para pejuang Dari mahar bisa. dan resepsi, kalian tidak boleh cengeng dan malas bekerja. Kenapa? Sebab mahar dan resepsi tidak ditanggung oleh BPJS. Dan tidak akan selesai hanya dengan demo. Kalian turun ke jalan, turunkan harga resepsi, turunkan harga WO, turunkan harga photobooth atau Karunya nyewa ID. turunkan harga tenda, turunkan harga sound system, turunkan harga organ tunggal, turunkan harga jupa-jupa. Itu kan mual ngaruh. Harga jupa-jupa. Eta penting mah. Jeung sound system, aduh aing malian. Nih Mang, yang kacau itu Mang, nikah pengen tapi kerja males. Ya. Kerjanya ngorek kuping kayak kabayan. Hati-hati, jangan suka ngorek kuping. Nanti koreknya nyala. Meledung. Tapi konon Mang, karena butuh biaya untuk mahar dan resepsi, banyak orang yang buka toko tanpa modal. Ya. Buka toko tanpa modal. Bisa Modalnya satu, linggis. Itu mah Pak Haji kejahatan. Oke, bagi kalian kalangan PMR, pejuang mahar dan resepsi, terutama yang bekerja di sektor transportasi, saran saya, tolong pertimbangkan kalau kalian mau menarik orang berjenggot. Kenapa Pak Haji? Bisa ngamuk, orang berjenggot ditarik. Anjir. Sugante naon. Tapi yang jelas harus dihindari itu jangan PHP. Jangan PHP. Jangan menjadi pemberi harapan palsu. Jangan ghosting. Jangan ghosting, tapi kata orang Madura, PHP itu bukan pemberi harapan palsu. Tapi Orang yang jualan HP, PHP. Bisa masuk. Pade Indro masuk. Kompor gas. Jadi Mang, baik mahar atau resepsi harus dipenuhi meski kadarnya sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan bersama. Dua-duanya penting. Mahar itu karena kewajiban, resepsi harus kita lakukan untuk memberitahu kepada tetangga bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang halal atas perintah agama. Oh, jadi keduanya itu adalah hal yang penting Pak Haji ya? Hal yang penting. Baik mahar maupun resepsi, keduanya perlu Pak Haji ya? Kedua-duanya harus. Nah Pak Haji Ang, langsung saja kata-kata kulkas untuk sobat ngadem di rumah yang sudah tidak sabar nih mendengarkan motivasi dari kulkas ini. Pertama, mahar dan resepsi hanyalah masalah komunikasi dan kompromi. Ya. Bila calon mertua mau berkomunikasi, maka tugasmu adalah kompromi. Wah, betul. Betul ini. Dua, bagi mereka yang bosan dalam kangen dan berat melulu dalam rindu, mahar dan resepsi adalah solusi. Woi, itu kayak lagu ya. Berat dalam Ketiga, rindu. resepsi mengajarkan
bukan hanya setuju dalam nikmat, tetapi bersatu dalam taat dan melaju untuk hebat. Mahar mengajarkan bukan menyerah untuk bego, tapi mengalah dalam ego. Keempat, itu untuk berjuang Pak Haji. Bila karena mahar dan resepsi kamu berhenti, maka cinta tak akan pernah kau nikmati meski hanya seujung jari. Waduh, yang penting berjuang dulu. Meski setiap kali ketemu kamu aku gugup, tapi ngehalalin dan ngimamin kamu insya Allah aku sanggup. Seberat apapun mahar dan biaya resepsi yang kau pinta, sumpah tidak akan aku timbang. Berat. Beban hidup aja sudah berat. Gitu Pak Haji. Oke. Luar biasa Sobat Ngadem, semoga menjadi referensi bagi Sobat Ngadem di rumah sebagai menjadi pejuang mahar Pak Haji ya. Resepsi ya. Pejuang resepsi ini. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar, tanyakan pada narasumber yang lain karena di kita itu banyak orang-orang yang cerdas pintar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan nonton juga di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.